Mengawali informasi yang pertama, Saudara Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri pada Selasa siang menggelar rapat dengar pendapat terkait penetapan pelabuhan ikan terukur di Kepulauan Riau. Beberapa usulan untuk mendukung kebijakan sistem penangkapan terukur dan sistem kuota yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengemuka dalam RDP ini. Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh jajaran Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, pengurus HNSI Kepri, seluruh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kota se-Kepri, dan pelaku usaha perikanan. Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengungkapkan, sistem penangkapan terukur dan sistem kuota yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini masih dikeluhkan oleh nelayan dan pelaku usaha di Kepri. Bukan tanpa alasan, para nelayan menyebut pelabuhan yang saat ini telah ditetapkan menjadi pelabuhan ikan terukur sangat tidak layak untuk digunakan. Selain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelabuhan yang ditetapkan pemerintah juga sangat minim. Dengan demikian, Wahyu meminta diskresi agar terdapat wilayah kerja pembongkaran ikan yang telah ada sebelumnya menjadi bagian dari 6 pelabuhan ikan terukur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memang ini sudah lama ya, di ujung 2023 dari bulan November mereka mengeluhkan terkait dengan sistem penangkapan terukur dan juga sistem kuota. Nah, ini kami menanggapi ini dan baru sekarang kami realisasikan, dan kami akan memberikan rekomendasi terkait dengan rapat hari ini, yaitu memberikan diskresi khusus yang meminta kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk membuat diskresi khusus yang disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat agar memberikan diskresi untuk wilayah kerja pembongkaran ikan itu dilakukan di tempat penangkahan yang memang sudah dipunyai oleh pelabuhan-pelabuhan swasta untuk sementara, sampai pelabuhan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat ini benar-benar sarana dan prasarananya bisa dipakai. Ya, jadi ini tanda kutipnya adalah sampai bisa dipakai ya, sehingga harus dilengkapin. Kalau seandainya tak bisa dipakai buat apa? Ya, karena Politisi PKS ini juga menyebut pemberian diskresi untuk wilayah kerja penangkapan dilakukan hingga pelabuhan yang ditunjuk sebagai pelabuhan ikan terukur layak dan bisa digunakan. Karena menurutnya, jika hal itu terus dipaksakan, akan berdampak pada inflasi di Kepulauan Riau. Usaha daripada kepala daerah Pak Gubernur ya meminta 6 pelabuhan itu, tetapi turunannya kami meminta wilayah kerja. Itu adalah penetapan wilayah kerjanya. Dan nanti yang kami hari ini diskusikan adalah, dan keputusan bersama, meminta diskresi kepada pemerintah pusat agar yang 6 ini ditambah wilayah kerjanya. Jadi pelabuhan tangkahan yang ada itu dibolehkan untuk bongkar muat ikan di situ. Sehingga ini tidak menyalahi aturan. Kalau sekarang mereka membongkar sendiri ini udah menyalahi aturan, maka ada sanksi tadi, sanksi denda yang disampaikan oleh PSDK. Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan terdapat 6 pelabuhan ikan terukur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya Pelabuhan Jembatan 2 Barelang, Pelabuhan Mokodompak Tanjung Pinang, Pelabuhan Kijang Bintan, Pelabuhan Moro Karimun, Pelabuhan Tarempa Anambas, dan Pelabuhan Selat Lampa Anambas. Demikian, Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.